dengar kata Mas dan Mbak Boyolali yang terlintas di benak teman-teman apa nih? Ganteng, cantik, pinter. Jangan salah teman-teman. Jadi duta itu nggak modal Steam dan juga foto-foto aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ulik proses dibalik duta, dibalik selempang yang dipakai oleh teman-teman yang sekarang ini menjabat, mulai dari karantina, seleksi, hingga proses grand final. Nah, halo semuanya, selamat datang di Serawung Space, PC Ibnu IPPNU Kabupaten Boyolali. Nah, pada kesempatan kali ini kita flashback sebentar nih, yang kemarin podcast sebelumnya. Kemarin kita bersama siapa rekan? Bersama ketua-ketua besar kita, tanggung jawabnya maksudnya. Besar tanggung jawabnya. Nah, di Kabupaten Boyolali. Nah, pada kesempatan kali ini spesial sekali seperti martabak. Spesialnya kenapa? Nah. Karena kali ini kita bersama duta. Nah, kira-kira ini duta Samo lain, duta Seleon Seven atau duta apa ini ya kira-kira? Nah, nanti teman-teman tebak sendiri ya. Tebak ya teman-teman, ini Ya. duta apa? Oke. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita pada episode kali ini. Ini dia Mas dan Mbak Kabupaten Boyolali. Mas Daniel dan juga Mbak Ajeng, selamat datang di podcast Serawung Space. Iya. Gimana kabarnya? Ya. Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Daniel? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, seperti sebelumnya, nah ini mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu. Jadi kenalan lagi ya. Ya. Nah, silakan diperkenalkan mungkin namanya, kemudian asalnya dan kesibukannya saat ini. Ya, Boleh. ya. Mbak Ajeng dulu atau Mas Daniel? Mas Daniel dulu. Oh Mas iya. Daniel dulu, gender Betul. equality. Mas Daniel. Oh, iya. Sama aja Mas, nggak usah Iya. berisik. Iya. Sama-sama. Oke, monggo. Halo, ini nyebutnya rekan dan rekan Anda ya? Iya, betul Oh, iya. sekali. Saya udah tahu karena saya juga Oh, Oh, salah satu member juga. member juga. member juga. Alhamdulillah. Oh, Member punya itu. card member? Wah, belum. Masih legal, masih legal. Iya, iya. Nanti ya. Ya. Kenalin rekan dan rekan kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Nur Muhammad. Bisa dipanggil Daniel. Alhamdulillah kemarin terpilih menjadi Mas Inteligensi Duta Wisata Kabupaten Boyolali tahun 2026. Saya berasal dari Kecamatan Sawit, sana pojok sana ya, Sawit ya, Oh. pojok selatan dari Kabupaten Boyolali. Dan saya masih menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. Oke. Apalagi Mas, hobi apa? Bentar. Ini kesibukan dulu. Kesibukan Oh, ini ya. berarti asalnya dari sawit ya? Dari Sawit. Oh, kemarin itu Ya. ada Cak Andong karena asalnya dari Andong. Ini Iya. Cak Sawit. Jangan Cak Sawit ini. Ya, namanya. Nyawit enggak? Cak Tiwas nih. Oh, Cak Dimas. Tiwas nih. Oh, Tiwas. dibalik. Tiwas. Oh. Kalau Tiwas. panggilannya apa? Panggilan apa? Panggilan Aslinya? namanya, iya, aslinya. Daniel aja, Daniel. Daniel. Oke, Mas Soalnya kemarin Daniel. itu saya dengar itu ada apa? Gendon terus itu kemarin Wah, itu nama lakop. Oh, itu nama lakop itu. Iya, itu nama. Nama panggung ya? Nama panggung, bener nama panggung. Bisa Oke. dipanggil apa aja sih sebenarnya. Mas Daniel ya? Daniel aja. Oke. Lanjut ke Mbak Ajeng, monggo Mbak Ajeng. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nindyan Danastri, biasa dipanggil Ajeng. Alhamdulillah saya kemarin mendapatkan Mbak Inteligensi Duta Wisata Boyolali 2026. Saat ini saya seorang pelajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali. Saya dari Kecamatan Mojosongo. Oke, dari Mojosongo. Berarti satu sekolah? Iya, sama Mas Daniel. satu sekolah. Iya. Oke. Nah, banyak orang yang tahu hasilnya kemudian sudah pakai selembang ini Iya, iya. Mbak dan Mas Inteligensi Duta Wisata Kabupaten Boyolali. Tapi nggak tahu prosesnya nih. Mungkin awal seleksinya atau kenapa mendaftar dulu nih? Mau kenal daftar. Mungkin diajuk kah atau pengen sendiri atau inisiatif? Awal mulanya itu gimana kira-kira kok bisa kenal Ketertarikan Mas itu. dan proses daftarnya itu bagaimana gitu loh. Kalau kayaknya ceritanya kita beda ya. Iya. Beda Oh, ya? coba Beda banget masing-masing. ceritanya. Aku dulu ya. Ya. Kalau aku sih pertama sih ditawarin sama guru. Oh, wali kelas dari aku. guru, wali Ikut-ikutnya kelas. wali kelas. Nggak satu kelas ya? Enggak, Iya. beda. Oh, beda. Beda jurusan juga. Hmm. Itu ditawarin sama wali kelas. Terus akhirnya saya cari-carilah itu Mas Mbak itu apa, kan saya sebelumnya nggak tahu kan. Mas Mbak itu apa, nggak tahu. Terus saya cari tahu kayaknya menarik juga. Dan Mas Mbak, ya udah aku mau aja ditawarin. Oke. Dari wali kelas yang mengarahkan berarti. Bener, wali Apakah kelas. cuma Mas Daniel yang diarahkan dalam satu kelas itu atau teman-teman yang lain juga? Kalau awalnya di sih bunda? aku ada berdua sih. Hmm.
Ada aku sama temen aku. Kalau ini sebenarnya akhir ya mbak ya. Akhir Ini di kita last mau minute. ambil Amur Salim. Kalau Mbak Jeng gimana ceritanya Mbak? Kalau aku dari beberapa faktor, ada dari ketertarikan diri sendiri, ada juga dari ajakan temen yang dibilang Mas Daniel tadi. Siapa, Oh, Mbak? Siapa? siapa tahu temennya sama. Iya, Nggak apa-apa disebut aja kalau namanya Cherry, Mbak Cherry. Oh, Jadi cari. ini maklum Mbak Tiwi ya. Kira-kira kalau sudah jadi duta itu pasti motivasinya itu dari inisiatif gitu. Benar, Oh, benar, ya Mas. betul. Kemudian itu yang membawa Mbak dan Mas ini sampai Ah, jadi Mas dan Mbak intelijensi. intelijensia. Intelijensia atau intelijensi? Intelijensi. Intelijen, Intelijen. intelijensi. Ini kalau sama intelnya Polri itu sama itu? Apa beda? Kayaknya beda bidang. Beda Mas. bidang. beda beda beda. itu. Kirain bersinggungan atau mirip-mirip. Beda. Kalau Intel Polri kan masa pakai gini kan ketahuan. Oh iya, betul, betul. Kalau gitu Harusnya nyamar jadi tukang bakso. Nah Iya. iya, bener. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Setelah tadi awal ketertarikan, kemudian bagaimana proses seleksinya? Sebenarnya syarat terpentingnya tuh apa sih? Harus tinggi kah? Harus cantik kah? Harus ganteng kah? Nah, Mungkin dari Mbak Ajeng dulu gimana Mbak? siapa tahu teman-teman yang di luar tuh mau Proses daftar. pendaftarannya Kalau awalnya gimana? kalau dari proses pendaftaran itu mungkin diawali dengan niat ya. Kan kalau mau ikut sesuatu tuh harus niat. Niat. Iya, Lebih niat. Ini ya, Nah, oke. itu. Terus di Dilema tuh. Ya mau dilanjut. Belum Mbak. Pantesan kemarin kita agak nggak niat jadi. Oh. di persyaratan itu kan di postingan Mas Mbak Boyolali di Instagram itu kan ada postingan kayak tinggi badan, terus yang lain Berapa Mbak sebagainya. minimal? Minimal sebenarnya 160. Oh, saya nggak ada. 90 Nggak, ya? cewek. Ya. Untuk yang Kalau yang laki-laki 165. 160. Itu Oke. terus identitas kalau udah punya KTP harus warga Boyolali. Oh, Tuh. oh Itu orang sih Purwodadi nggak bisa. nggak bisa. Seleksinya itu ada 3, seleksi wawancara, seleksi tulis, seleksi bakat. Yang pertama itu seleksi tulis. Kalau seleksi tulis itu seberapa jauh kita tahu Boyolali, kayak wisatanya, kayak gitu-gitu. Ya. Terus kalau wawancara itu lebih ke juri ngasih pertanyaan. Oh, langsung. Iya, langsung kita menjawab gitu. Kalau bakat, kita menunjukkan bakat apa yang akan ditampilkan di depan juri, di depan teman-teman semuanya juga. Kalau Mbak Jeng bakatnya apa Mbak? Kalau boleh tahu. Spill, Mbak. Kemarin storytelling. Oh, Storytelling. storytelling. Oh, Mas Daniel juga sama, storytelling. Storytelling, tapi beda bahasa aja. Oh, bahasa apa? Bahasa Inggris. Mas Daniel Jerman. Bahasa Arab. Wah Jerman wah, Oh, mboten canda. Oh, oke. Nama bahasa kamu Arab, Sebi? bahasa Arab. Oh, bahasa Arab, Masya Allah. Bahasa Arab. Oke, kalau ini prosesnya berarti sama ya? Dari pendaftaran itu ya? Benar. Semuanya. Itu dari berapa, kemudian diseleksi jadi berapa sih? Kalau dari awal itu yang daftar itu 90. 90-an. 90 ya, Oh. 90 peserta. Terus dipilih finalis berjumlah 20, Mas 10, Mbak 10. Gitu. Itu Terus grand finalnya? grand final. Nah, sebelum grand final kan ada ini karantina ya. Oh ya. Di karantina dulu 3 hari 2 malam ya, Mbak. 3 hari 2 malam. Itu kemarin di Hotel Front One situ. Dekat Tugu Jagung situ. Itu yang di karantina berarti 10 orang Mbak, 10 orang Mas. Benar, Mbak. Dari 90 tadi. Iya, dari 90. Jadi sayangnya kita sekitar berapa? 70-an. 70. Berarti itu yang kemudian grand final 10-10 itu. 10-10. Mbak. Nah, ini karena perjalanannya cukup panjang, termasuk karantina juga 3 hari 2 malam, itu apa aja yang dilakuin selama karantina, Mas Mbak? Atau cara berbicara kah? Atau cara duduk kah? Atau cara posting di Instagram itu kah? Karena banyak sekali konten-kontennya bertebaran nih. Iya, Jadi artis benar. dadakan ini, Mbak dan Mas ini banyak tersorot gitu. Gimana, Mbak? Hari pertama ngapain aja, Mbak, kita? Jadi pertama itu ada paparan materi, mulai dari kepariwisataan, terus promosi, gimana caranya promosi hotel, The Front One Andia itu, terus ada kewarganegaraan, ada public speaking, terus dinilai keaktifan kita saat kelas itu. Oh, Jadi kita itu materi mulai dari jam 10, 9 enggak? Jam 9. Oh, jam 10 sampai jam 12 malam.
itu full Oh. materi. Ya, itu tadi materinya ya di public speaking. Kayak Makasta ya, Dan sampai apa? jam 12 Ya, malam. Kalau di Lakmut sih, Mbak. Oh, mah Kan 3 hari. Oh, iya, udah pernah 3 Lakmut? hari 2 malam. Alhamdulillah Oh, sudah. iya. Alhamdulillah. Nah, Oke, itu. itu hari pertama. Ya, Hari kedua sama, Hari sambung kedua lagi materi. beda, Mbak, beda. Hari kedua kita jalan-jalan ini. Oh, Seru jalan. ini, keliling Boyolali. Yang pertama kemana, Mbak? Yang pertama. yang pertama ke Lembusuro di Kabupaten Boyolali, yang Iya. kedua di Indrokilo, ketiga Tumang, Kerajinan Tembakau Kuningan, yang terakhir ke Cepogo Cheese Park. Nah, di situ itu kita diberi tugas untuk apa ya namanya? Mempromosikan Ya, di media mempromosikan, sosial. mempromosikan setiap destinasi wisata itu di media sosial. Gitu. Gitu. Itu juga masuk dalam penilaian akhir. Masuk. Setiap Oh. kita masuk turun dari mobil pas masuk hotel itu udah dinilai, Mas. Jadinya Waduh, ya gitu. Sampai grand final, sampai selesai itu penilaiannya gitu. bagi orang-orang yang pecicilan, aspun-aspun nggak bisa itu ya? agak sulit, tahan dulu. Kalau saya aduh. tahan dulu. Oh, Tahan dulu. susah juga ya, tapi Susah ini juga, cukup ya. menantang dan Menantang. menjadi sesuatu yang membentuk diri kita juga gitu Bener, ya Mbak, kurang bener. lebih. Oke. Nah, ini cukup menjadi pertanyaan mungkin bagi teman-teman muslimah di luar sana. Ini kan grand final itu salah satu kebudayaan itu di Jawa itu pakai sanggul ya. Iya. Nah, apakah itu wajib bagi perempuan? Nah, siapa tahu ada yang hijabers pengen ikut Mbak Boyolali tapi takut nanti kalau itu harus lepas hijab. Itu aslinya opsional atau harus sih gitu? Kalau untuk saat ini ya kemarin itu boleh-boleh aja sih. Oh, Pakai boleh nggak? hijab nggak pakai hijab terserah bebas. Oh, opsi aja. Iya. Oh, gitu. Karena ya sebenarnya tidak apa-apa ya. Maksudnya itu bagi kita dalam rangka melestarikan budaya ya oke saja. Tetapi memang ada salah satu agama yang kemudian harus ditutup seperti itu. Oh, opsi saja ya berarti. Iya, iya, opsi. Kalau Mbak Ecen sendiri kemarin? Kemarin dari awal daftar sampai sekarang pakai hijab terus. Oh, oke. Alhamdulillah. Selalu terjaga berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, lanjut ini ke kompetitor. Kompetitor. Nah, kemarin itu ini ya, kan ketika proses seleksi itu pasti banyak peserta itu yang sekiranya dari secara pandangan saja sudah terlihat ini kiranya bakal menjadi Berat nih. Penantang yang paling berat itulah, musuh paling berat. Nah, kira-kira kemarin ada nggak kalau secara eksplisit saja ketika Mas Daniel dan Mbak Ajeng melihat teman-temannya di situ, kira-kira ada nggak? Nggak apa-apa disebut aja, kita juga Disebut punya namanya kompetitor juga kok. boleh, nggak usah pakai inisial. Iya. Kalau aku sih sebenarnya kan pertama itu ada technical meeting ya sebelum seleksi. Seleksi itu. Hari Oh, seleksi itu iya. ada technical meeting. Itu lihat teman-teman ya kayaknya ya memang pada berniat semua sih. Kita lihat wah ya dari luarnya sih lihat kompeten ya. Kompeten gitu ya. Kita Itu menciutkan apa membuat semangat Mas Daniel? tentunya tetap membuat semangat kita. Lebih tertantang gitu Tertantang, ya. Adrenalinnya bener, lebih bener, Mas, menambah tertantang. gitu ya. Karena Tapi, kan ya. gitu. Oke, Ya, udah. teknik. Tapi juga saya masih pede sih. Saya pede aja sih. Ya, kita harus pede dong. Pede. Nggak Harus. boleh minder ya. Kalau minder nanti nggak jadi. Nah, kemarin itu ternyata dari tetangga saya itu juga ada yang ikut, Oh, Mas. ada, Mas? Namanya Mas Faiz. Oh, Mas Faiz Nah, ya. itu kenal. tetangga saya itu. Ini malah ini Kemarin pas itu dapat nggak? ada Ada juga Mas apa? Mas apa itu? Faiza. Heeh, Itu kemarin dapat mas favorit tuh tadi. Mas favorit Oh, itu. Mas favorit. Fun fact-nya ini aduh Mas. Ini Apa? pasangan dia ini. Pasangan sebelum Waktu finalis. waktu Pasangan finalis. apa maksudnya? Pasangan Oh, pasangan. Masa kita nggak tahu ya ini pasangan pasangan. dinas, pasangan dinas. Partnership ketika itu ya. Ketika Oh. finalis. Oke, oke. partner. Jadi Partner. buat video bareng dia, buat tugas bareng dia nih. Mas Faiz itu. Jadi kalau yang favorit itu dia indikator dia menang itu atau dia dapat titel itu tuh ketika dapat di postingannya itu dapat beberapa like itu atau gimana? Mungkin paling rame kah atau gimana? Sebenarnya kemarin kan sistemnya mau dibikin gitu ya, lewat penilaian lewat like. Oh. Like ini, postingannya Ya, ya. itu min berapa itu? Berhamin beberapa hari gitu, Beberapa hari. terus peraturannya diubah. Nggak jadi. Ya, jadi gimana kita bermedia sosial dinilainya dari situ. Full jadinya. Enggak dari satu postingan itu. Oh, gitu secara keseluruhan Iya. gitu ya.
Nah, ini tadi katanya kan pasangan, kemudian kok ini jadinya intelijensinya jadi pasangannya Mas Daniel, ini gimana tuh? Ceritanya Emang gimana, Mas? ada partner-partnernya kah atau memang setiap Mas itu ada gandengannya Mbak gitu? Iya. Atau gimana? Kalau pas jadi finalis itu kan memang dibikin pasangan ya buat kita Ngertiin bikin tugasnya. bareng, Oh, gitu. ada temennya gitu kan Mbak. Hmm. Tapi setelah masuk karantina itu penilaian full mandiri, Oh, full sendiri-sendiri. diri sendiri, Sendiri. personal jadinya. Hmm. Jadi ketika grand final nggak harus satu pasangan itu mempunyai gelar yang sama. Jadi Oh, gitu. ketika Mas jadi inteligensi, Mbaknya kan juga nggak ikut, jadi Hmm. bisa ikut tapi kan ya gitulah apa Sendiri-sendiri ya? sendiri-sendiri ya dimulainya sendiri-sendiri. Jadi pasangan itu nggak bisa milih gitu ya. Nggak Nggak bisa. bisa pilih, nggak bisa pilih. Ini aneh Mbak Tiwi ya. Suasananya itu kayak ketika sidang pemilihan ketua kemarin ya. Nah, itu sendiri-sendiri. Jadi flashback ya, Flashback diri jadinya, sendiri, nah, benar. ya kurang lebih ya. Jadi kita nggak bisa Dejavu, milih. dejavu. Jadi Ya pernah juga berkompetisi gitu, kemudian ngalah, alhamdulillah ngalah. ini Stay strong. iya gitulah. Andai-andai. Oke, nah ini sebenarnya ada berapa kategori sih Mas Mbak? Ada intelijensi tadi ya katanya, terus Iya, ada favorit, ada apa lagi yang lain? Ada persahabatan. Sebenarnya juaranya ada 6. Oh, 6 itu apa saja? 6 itu yang pertama Mas Mbak Boyolali. Yang juara satunya ya? Yang kedua itu wakil 1 Mas Mbak, Oh. wakil 2 Mas Mbak. Itu juara 2 sama juara 3 berarti? Iya. Terus yang juara kategori itu ada 3, ada intelijensi, favorit, sama persahabatan. Persahabatan itu dinilainya dari apa aja? Intelijensi karena Pintar. seperti Intel atau Kalau penilaian dari juri sih lebih, kalau inteligensi pada saat materi sih Pak. oh, Jadi dari aktif gitu? nah, mungkin keaktifan juga pemahaman seberapa juga gitu, pemahaman materinya dari Kalau- situ sih. Kalau favorit berarti yang Media sosial Indonesia tadi. tadi. Kalau favorit. yang tadi persahabatan. Ah. Itu gimana maksudnya? Ini menarik ya Mbak. Kalau persahabatan itu kan kita 10 Persahabatan. 10 Mas 10 Mbak kan itu. Jadi masing-masing Mas Mbak itu menuliskan satu nama yang nantinya jadi juara persahabatan. Oh, jadi kayak misalnya dia yang ramah setiap Iya. hari, dia yang people pleasure, dia yang eco service sama temennya gitu ya. Iya. Jadi pilih dari teman-teman sendiri. Ada nggak ini yang dapat double atau satu-satu semuanya? Tahun ini nggak ada sih, nggak ada. Oh, tapi sebenarnya bisa juga ya? Sebenarnya bisa. Siapa tahu, oh Mas Daniel ini banyak yang ngevote tadi misalnya. Iya. Iya agak sulit sih Mbak. Sulit. Jadi ya semuanya punya Punya kriterianya dan sendiri-sendiri ya. benar. Tapi juri juga ngevote juga yang buat persahabatan apa sesama Enggak, teman aja? dari teman-teman kita aja. I see. Nah, sekarang kita ke kesan nih. Kesan paling apa ya, memorable lah. Selama proses kemarin sampai sekarang. Nah, ini apa yang apa ya? Masih sangat teringat nih di benak Mbak dan Mas ini. Siapa tahu yang di depan itu teman-teman nanti tahun depan mau coba terus jadi tertarik atau mungkin apa ya, jadi not lah buat teman-teman dari luar gitu. Mbak Ajeng, gimana Mbak Ajeng? Oh, iya. Beda, mungkin nggak apa-apa sih yang berkesan Kalau apa misalnya. dari aku sih yang paling berkesan tetap kekeluargaannya tadi. Oh, Keluarganya di Mas Mbak itu kita dari segala penjuru Boyolali bisa bersatu di satu keluarga yang sama, bertemu menjadi satu. Di karantina juga 3 hari itu membentuk persaudaraan kita. Rasanya itu gimana ya, punya keluarga baru, bisa punya keluarga baru dengan latar belakang yang berbeda-beda. yang punya ketertarikan yang sama Itu gitu sih yang ya. berkesan buat aku sih, paling berkesan. Bisa menyatukan segala latar belakang itu menjadi satu gitu Mbak. Oke. Kalau dari Bajang gimana kira-kira? Sama kayak Mas Daniel, kekeluargaan juga. Tapi selain itu juga ketemu sama teman-teman yang sebelumnya belum ketemu, punya background yang keren banget, lebih berpengalaman lah kayak gitu. Hadiahnya berkesan nggak? Berkesan. Biasa banget ya kalau ya dia. Hadiahnya berkesan alhamdulillah. Oh, maksudnya apa ini? Selempangnya ini apa nominalnya atau apa? Semuanya. Semuanya. Alhamdulillah berkesan semuanya. Oke, ya alhamdulillah ya. Ya semuanya itu tidak ada yang sia-sia seperti benar, itulah benar. pokoknya. Jadi ini sangat apa ya?
suatu hal yang tidak disesali lah intinya. Sudah melaju sampai sekarang ini. Sangat bersyukur sih Mbak bisa Sangat sampai bersyukur. saat sini. Oke, jangan lupa teman-teman tahun depan coba nih. Ya, teman-teman ikut pendaftaran tahun depan. Kasih. Iya. Tapi ini boleh daftar lagi nggak? Kalau Boleh. sudah menang gitu. Boleh? Boleh. Boleh selagi nggak juara 1 itu boleh daftar lagi terus Oh, Sampai sampai 20 Dua. 26 26 ya? Maksimal sampai 26 tahun. 26 tahun. Jadi range usianya 16 sampai 26 tahun. mau kerja, kuliah, sekolah bebas. Iya. Bebas. Asal warga Boyolali. Selamat ke Boyolali. 3 periode boleh nih berarti ya. 3 periode boleh. Boleh. Kalau di Ibnu Di gimana? Ibnu, Mas? wah boleh dong. Boleh, ya boleh. Oh, Oh iya, iya. dari ranting Mbak Aceh, BC. Boleh. Boleh. Mas Daniel dan Mbak Ajeng kan tadi kita bicara soal latar belakang teman-teman juga ya. Iya. Nah kalau dilihat dari latar belakang teman-teman yang ada kemarin ketika seleksi itu kan banyak banget, mungkin ada yang dari mahasiswa ataupun yang sudah kerja maupun dari yang masih siswa di SMA gitu. Nah kira-kira di situ apa aja latar belakangnya, mungkin bisa diceritakan dulu dari Mas Daniel. Iya. Iya. Jadi teman-teman yang ikut seleksi kemarin tuh banyak banget Mas latar belakangnya. Beda-beda ya. Yang paling banyak itu dari teman-teman pelajar. Hmm. Dari pelajar. Dari mahasiswa juga ada berapa Mbak? Sekitar Banyak. 5 ya. Yang finalis. Iya. Yang finalis 4 orang kayaknya masih 4 mahasiswa. Sisanya masih pelajar. Masih belajar. Pelajar. Kalau tahun ini banyak kan pelajar Mas. Oke. Beda-beda jadi ya. Iya. Itu pun dari kecamatan yang berbeda-beda Beda-beda. juga. Oke. Nah, kemudian ini setelah jadi Mas dan Mbak intelijensi ini sebenarnya tugasnya apa sih? Nah, apa memang kalau kita lihatnya kan dari luar, oh yang promotor ya ibaratnya promotor di sosial media gitu. benar. Nah, atau ada program kerja tersendiri kah selama menjabat selama 1 tahun kan berarti sampai tahun depan ini sebagai Mbak Mas Duta Wisata Kabupaten Boyolali. Apa tugasnya ini? Gimana Mbak? Pasti kalau jadi duta wisata kan mempromosikan wisata-wisata di Boyolali, hidden gem, terus gimana biar orang luar tuh tahu kayak gitu. Terus juga mengedukasi lah masyarakat. Edukasi juga. Ya, mengedukasi kayak tempat wisata tuh harusnya bebas plastik, toilet juga harus bersih kayak gitu. Oh, isi. Ya, kalau dari fokus dari inteligensi kan pasti kalau sepengetahuan aku ya tahun kemarin tuh yang Mas inteligensi Mbak inteligensi itu banyak ditugasin ke kayak FGD gitu Mbak Mas ya Mas Ya, ya Bapak. maaf kayak FGD gitu kan ada ya FGD soal pariwisata itu banyak sebenarnya Mas jadi kita turun ke kecamatan bikin FGD soal tadi ya edukasi wisata bersih wisata itu kayak gitu inteligensi biasanya kayak gitu diturunin ke FGD. Dan itu kira-kira kalau ketika FGD, nah itu di forum apa? Apakah dari Buat sendiri duta forumnya wisata itu membentuk satu kegiatan tersendiri di kecamatan-kecamatan gitu, atau apa ada satu forum tertentu yang bisa kita tunggangi gitu mungkin bahasanya? Kalau kebanyakan sih dari dinas Mas. Dari Oh, dinas. udah Jadi ada kita, sendiri ya? Kita diajak dinas untuk ikut forum-forum itu. Dan kita Kemudian saling ikut misi gitu ya. diskusi di situ. Jadi itu menjadi satu program kerja, salah satu program kerja ataupun tugas dari Ini duta khusus wisata gitu, intelijensi ya. khusus yang intelijensi gitu. Kalau program kerja itu perangkatan ya Mas, sepaham saya. Perangkatan ya. Angkatan. Oh, Jadi satu angkatan itu punya program apa aja kita jalanin satu tahun. Kalau fokusnya di tahun ini tetap ke digitalisasi ke depan Mas. Promosi di gitu. lewat media sosial itu Pak. Itu. Sebenarnya Mas dan Mbak dipilihnya duta wisata ini dari dinas pariwisata kah atau dari kebudayaan pendidikan atau dari mana? Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Oh, Disporapa. Disporapa. Benar, Oh, Disporapa. justru Disporapa. Ya, ikutnya kita di Sporapa. Oke. Jadi memang setiap tahun pasti ada ya. Iya, Oke. ada terus. Alhamdulillah. Ini yang nonton harus daftar sih. Ya, tahun depan nonton ya guys, nonton ya. Ikut ya guys. Ikut lagi nggak ini yang di sini? Ikut ya Mbak. Mas Daniel katanya mau ikut. Apa periode tadi Mas? 3 periode gas. Iya. Iya. Kita lihat besok aja. Ya, oke. Kayak pemimpin kita itu loh. Iya. Siapa Mas?
Siapa itu ya? Nggak ikut-ikut ya, aku nggak Itu yang ikut-ikut. nama kucingnya anu itu Oh. loh, Presbemnya UGM itu loh. Oh iya. Nggak. Enggak ya. Nggak ikut-ikut lah. Oke, nah ini momen paling emosional nih. Ya. Apa? Kalau nggak salah pas grand final orang tua hadir ya, diundang ya? Hadir. Hadir, Nah. hadir. Atau momen itukah atau momen apa yang kiranya sangat-sangat ya buat sedih banget, buat senang, emosionalnya nggak melulu soal marah-marah ya, tapi yang sekiranya buat senang banget atau sedih banget. Nah ini pas momen apa? Grand final sih, karena kan Grand orang final. tua, teman, tetangga kayak gitu pada datang ya. Oh, ada supporter kayak gitu ya? Ada supporternya juga. Seru sih. Jadi selama karantina, selama awal pendaftaran itu kan berusaha semaksimal mungkin, terus pas Sendiri, ya. pas grand final itu langsung ketemu mereka jadi seneng banget sih. Sama Mas Daniel atau beda? Sebenarnya sama di grand final, tapi lebih spesifik sih Mbak. Kenapa? Pas turun dari panggung habis pemaparan project itu Mbak, itu kan rasanya wah, plong banget kan. Kita udah ngapalin anunya apa project kita, udah nyusun project dan lain-lain, kita berusaha secara maksimal. Habis pemaparan udah itu rasanya plong banget Mas. Plong. Kita turun ke backstage, ketemu teman-teman, semua kita nangis. Ya Sama mau pelukan mau nangis. jadi juara atau mau enggak, Ya. semuanya udah all out tampil yang terbaik ya. Bener gitu ya. Jadi lebih emosional itu lebih ke nangis tapi lega Iya, gitu ya. bener. Setelah Oke, kompetisi. Enak banget tuh itu. Posisi paling enak itu nangis Iya. tapi lega. Apalagi ketika hujan itu cocok gitu ya. Tidak terasa air matanya Iya, soalnya terasa air sama matanya. kayak hujan. Kira-kira alam pun mendukung gitu. Iya. Tadi itu saya kira emosional Mas Daniel itu kayak pengen jotosi kancane loh. Nah, iya. Bosen Wah, aku ra menang. Aku ra menang. Menang kok menang. Nah, misalnya gitu. Ya. Oke. Oke, Mbak Tiwi, ini kita masuk ke segmen yang terakhir ya, ini soal mitos dan fakta. Nah, Ya. teman-teman, ini nanti kita harap dari kedua narasumber kita untuk menjawab dengan cepat, ya Spontan. atau tidak, Ya. ya, spontan Oh. gitu ya. Jika Mitos atau fakta? Ya, mitos atau Nah. fakta gitu ya. Kita ada beberapa pertanyaan, nanti langsung dijawab mitos atau fakta, terus Gitu. kiranya alasannya apa, singkat aja gitu. Ya, misalnya surga neraka apa ono. iya. Sama. Ya, kayak- Misalnya ya, misalnya itu. 0102. Nah, misalnya. Kosong. Oke, Iya. selesai. Nggak boleh golput. Oke, Mbak Tiwi, monggo bisa dimulai. Oke, dijawab spontan, cepat, dan bareng ya. Ya. Yang pertama, Mas Mbak Duta Wisata Boyolali, mitos atau fakta harus sempurna? Mitos. Mas Daniel loh. Mitos. Kayak abad, Mas. Mitos. Oh, ini Tidak yang harus tak kasih alasan ya Mbak. ya. Tidak harus sempurna tapi berusaha untuk sempurna. Oh, ampun. Oke. Oke, lanjut Mas Kansa, monggo Oke, yang kedua. Mas dan Mbak Duta Wisata itu apakah harus good looking? Mitos. Mitos. Oh, mitos. Oh. Karena saya nggak merasa good looking. Hmm. Gitu. Masa sih? Ini cewekmu aja Re. Iya. Oke, sama ya. Iya, Kita semua ya. Kok belum ada yang fakta nih? Nah, ini langsung. Mas Mbak Duta Wisata. Nah, mitos atau fakta? DM langsung rame, Instagram followers naik. Fakta. Nggak apa-apa. Sudah jelas ya. Tapi dikit Mas kalau punya saya. Oh, saya sih Bapak dia banyak. artis loh. Ini artis ya, Naiknya langsung. dikit Mas. Naiknya cuma dikit. Nggak tahu. Ya nanti sambil berjalan lah. Soalnya ada orang yang naik banget itu beli, Mas. Gitu. Iya. Ada loh di IPNI itu yang dia followersnya naik terus, tapi dia bukan duta loh. Siapa Mas? Namanya Mas Yuda itu. Oh Mas Yuda. Oh, itu emang seleb dari lahir itu Mas. Oh, Iya, benar. Mas bayi nek niku Mas. Iya. Iya. Atau mungkin sebenarnya di IPNU juga perlu duta ya? Iya deh. Ada apa? Nanti coba Iya, ini pesan siapa buat tahu. ketua ketua apa namanya? PC IPNU dan PPNU Boyolali. Besok adakan kegiatan pemilihan duta IPNU dan PPNU gitu ya. Iya. Iya. Semangat. Itu Harus Mbak semangat. Naci dan Mas Semangat. Adum. Ya, mohon ini menjadi salah satu pertimbangan karena memang ya mau nggak mau sosial media sudah Ya. kita pegang semuanya gitu. Mas Yuda, dulu Mas Yuda. Dukung Mas Yuda. Dulu Mas Yuda. Oke, nanti Oke, kita A1 adakan Mas ya. Yuda solid kita. Oke, Mas Yuda. lanjut mitos atau fakta berikutnya. Mitos atau fakta? Duta harus pinter public speaking. Mitos. Fakta.
Loh, Nah, Mitos atau fakta ayo. Fakta. fakta. Mbak Ajeng mitos atau fakta? Fakta. loh. Fakta ya. Masuk Fakta. duta masuk bisu. Kan aneh. Enggak, maksudnya masuk public speakingnya kayak Kayak itu, kayak Yang eh ya, Nggak usah dibahas, jangan ke situ, jangan. yang ya karena di duta wisata sendiri kan kita dituntut dalam tugas kita untuk berbicara gitu ya. iya. Mas. Kayaknya sebagai promotor wisata di Boyolali gitu ya. Gitu kan. seharusnya ya public figure itu minimal berangkat dari duta juga ini. Iya. Ini menjadi salah satu sebagai satu hal yang ya ini memang Koreksi kecakapan lah. beliau dalam membawakan apa ya hal yang mau dipromosikan begitu kira-kira. kira gitu. Public speaking. Dan memang komunikasi sepenting itu di Benar, zaman benar, Mbak. sekarang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali, mitos atau fakta harus hafal semua tempat wisata di Kabupaten Boyolali. Fakta. Tapi hafal beneran nggak? Oke. Diusahakan, Mbak. Oh iya, Harus hafal sih sebenarnya. coba Sampai coba tes nih, ini. tas Waduh. dulu tas Wisata dulu. di Juwangi misalnya. Jual Apa itu ada bekas apa gitu ya? Bekas Itu apa? sering buat prewedding, Mas. Oh, prewedding. Iya. Oh, Mas Dino tahu banget. Apa? Udah Stasiun riset kan? atau apa? Apa itu ya? Pokoknya tempat prewedding sih. Nyantol aku ya. Oke, nanti di Waduknya deh. waduk yang ada di Juwangi. Ah, ada itu di waduk 3 apa namanya? kabupaten. Apa namanya? Aduh, mambo. Ya, Oke, betul ya teman-teman. Mbak Iya Ajeng. nggak, Mbak? Asing ini malu-malu enggak ya. Iya. Oke, terakhir Mbak Dewi monggo. Oke, Lanjut lagi. terakhir. Nah, Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali. Nah, ini mitos atau fakta? Tapi ini sebenarnya udah terjawab ya, tapi ini karena Iya, tertulis ya kita tanyakan. Modal senyum dan foto-foto video aja. Mitos. Mitos. Ini mohon maaf ya, Oke. ini ya kita sesuai alur ini. Iya. Mitos ya, karena ya tadi udah dijelaskan sama teman-teman bahwa memang banyak juga yang harus dilakukan penilaiannya, kemudian juga prosesnya panjang banget, seleksinya ketat hingga turun dari mobil aja udah tersorot. Nah, ini menjadi suatu yang nggak mungkin kalau cuma foto-foto sama video doang. Banyak juga tugasnya gitu. Nah, mungkin itu ya. Tuh, itu aja Mbak Dewi. Oh, ada lagi teman-teman ada yang mau menambahin? Nah, ini kita Daniel. masuk. Enggak. Enggak. Nah, ini karena sudah kita masuk ke sesi akhir nih. Nah, Mas dan Mbak, ini pesannya apa sih untuk teman-teman yang lain yang siapa tahu mau coba tapi minder, siapa tahu mau coba tapi masih mikir 2 kali. Nah, apa pesannya untuk teman-teman di luar atau mungkin buat siapa aja yang nonton nih di luar tentang anggapannya Mas Mbak Boyolali ini atau proses kedepannya supaya pada join atau gimana? Enggak. Satu-satu ya. Satu-satu. Dari Mbak Ajeng dulu sekarang. Kalau buat Kalau pakai itu gimana kira-kira? Gimana? Pakai apa? Pakai tadi kan bakatnya storytelling nih. Oh, Waduh, duh. Iya. Monggo. enggak apa-apa. Bahasa Inggris. biasanya Kan pesan aja gitu. Maksudnya, we walk the talk atau Yuk, ditok. Saya akan lawan. monggo bisa dijawab. Okay, so as a young people, we have to enjoy our moment. So kita harus semangat buat nyoba hal baru karena nggak semua itu gagal ya. Nah kalau kalah itu nggak semuanya gagal karena di balik itu tuh kita jadi tahu apa yang belum kita tahu. Contohnya temen itu banyak banget temen yang punya potensi besar banget. Sekarang Mas Daniel monggo. Kalau Closing dari aku statement. sih, closing statement ya. Ya. Kalau dari aku sih, ini buat teman-teman yang mau daftar sih ya, Mas. Iya, Boleh. mau daftar. Teman-teman yang mau daftar tahun depan, tolong dipersiapkan juga. Karena aku udah disampaikan, aku di seleksi itu udah percaya diri. Karena itu dari hasil persiapan. Jadi tolong dipersiapkan sebaik mungkin buat teman-teman yang mau daftar 2027. Aku yakin kalau kalian udah persiapan mateng, pasti kalian percaya diri. Gitu, Mbak. Cukup. Oke. Nah, baik itu ya teman-teman, silahkan dicatat dan di reminder untuk diri sendiri gitu. Nah, teman-teman, ini kita sudah
dari awal ngobrol-ngobrol. Nah, kita ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita, luar Sama-sama, biasa. teman-teman Untuk semua. Mas Daniel dan juga Iya. Mbak Ajeng, nah Mas Mbak Intelijensi Duta Wisata Kabupaten Boyolali. Nah, luar biasa sudah menemani kita sudah tahu ceritanya dari awal hingga selesai ini, eh, kemudian terpilih saat grand final dan saat ini menjabat menjadi Mas Mbak Duta. Nah, ini kita akhiri, kalau di kita itu ada yang namanya jargon. Ya. Oh, jargon. Ya, Iya, iya. Mas Daniel tentu tahu ini. Ya. Atau ini nih jargonnya Mas Mbak ini ada? Ada nggak? Ada sih Bisa sebenarnya ada. Nah, Gimana? coba dibunyikan. Iya. Setiap lagi. Ini agak lucu ya, Mas. Iya, nggak apa-apa, kita diajarin juga. Enggak, Oh, iya, iya. jargonnya harus lucu malah. Jargonnya gini. Kita harus Kalau- semangat. Ya, jas ya. Oke. Dihitungi. 1, 2, 3. Mas Mbak Boyolali, 2 titik. Jas. Loh, jangan ketawa Mas lo. Lo tahu ya, Mas. Oke. Ketawa ya, Mas. Saya tidak expect ke situ ya. Aku sebenarnya awal juga Ya, nggak ada expect. deh, jas. Nggak expect, nggak expect. Tapi ini Jas. bikin semangat sih, bikin happy kita ya. Bikin happy kita. Itu Oke. ya gitu. Oke. Kalau di teman-teman ini gimana? Gimana? Yupno, mau di-spill nggak berarti kira-kira? Iya, spell. Oke, kita akhiri dengan jargon ya. Iya. Berarti aja. No. Kemarin saya Mas kan sudah. saja. Oh, emang sudah. Sudah. Oh, jadi. Oke. Ini karena Mas Daniel juga tahu, Mas Daniel juga ikut ya bersuara ya. Iya. Oke, siap. Oke. Siapa kita? Belajar Belajar Nusantara. Nusantara. Salam belajar Nusantara. Belajar, berjuang, berjuang, bertakwa. Gitu. Terima kasih. Semoga paparan kita pada podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menginspirasi. Terima kasih juga kami sampaikan lagi untuk teman-teman di belakang layar juga. Nah, ini luar biasa. Nah, selanjutnya kita akhiri dengan hamdalah. Pantun. Oh, pantun. Iya, Ada pantun. aja. Oh, enggak ada. Oke, kita akhiri dengan hamdalah aja ya Ambil bersama. aja ya, biar Oke. Islami. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe. Share juga.